난 당분간 도성을 떠나 있어야겠다. Dongju diketahui seorang pemusik istana yang berasal dari kasta rendah. 그런 거 한 번도 못 먹어봤지? Scene berpindah di tengah keramaian pasar. Seorang gadis tomboy bernama Dongyi sedang berlomba untuk mendapatkan hadiah kue madu. Dongyi berusaha keras mengalahkan lawannya karena ingin membagikan kue mahal itu kepada teman-temannya. Dongyi yang seharusnya menang malah dianggap gagal karena ia mengambil jalan pintas. Dongyi mengambil kue madu di meja dan menggantinya dengan batu. Ia yang sedang bersembunyi di bawah jembatan menemukan pria yang tenggelam semalam. Jenderal Inspektur yang bernama Jang Ik-hook memberikan sebuah label nama sambil mengatakan sesuatu dengan bahasa isyarat. Dongyi mencari pertolongan kepada biro kepolisian. Pria itu meletakkan label nama yang ia genggam ke dalam tas Dongyi sebelum ia tewas. 가서 이 아이 말대로 시신을 무명으로 감싸라. 예. Melihat cara petugas menangani mayat tenggelam membuat Dongyi angkat bicara karena seharusnya mereka membungkusnya dengan kapas. 저러면 증험이 다 뭉개지는데. 내 인연, 아까부터 뭘 그리 꽁알거리는 게냐? 송구합니다. Petugas mengatakan jika Dongyi tak perlu ikut campur. Namun seorang letnan membenarkan ucapan Dongyi. Ia sangat terkesan dengan pengetahuan yang Dongyi miliki. Ternyata semua itu Dongyi ketahui karena ayahnya bekerja sebagai petugas autopsi mayat untuk pemerintahan. 감싸야 한다 했습니다. 보십시오. 손발에 추백이 생기기 시작. 사는 무슨 아무것도 아닌 일로 괜스레 여기까지 달려왔구만. Kepala inspektur mengorek informasi tentang apa yang dilihat Dongyi sewaktu jenderal masih sekarat. Namun Dongyi tak mengerti apa yang jenderal katakan karena sudah dalam keadaan lemah. 안 들렸어요. 입만 우물우물하셔서. Rupanya peristiwa pembunuhan juga terjadi pada dua menteri dari dataran selatan. Polisi Seo menyelidiki kasus yang terbilang tak biasa dari waktu dan tempat kejadian. Dongyi menyantap makan siang bernama Dongju yang ternyata adalah kakaknya. Dongji bercerita jika ia menemukan mayat seorang pria saat dirinya baru saja mengalahkan anak laki-laki di suatu lomba. Dongyi sangat percaya diri walau sebagai perempuan, tapi ia bisa melakukan apapun karena dia menggunakan otaknya untuk mendapatkan sesuatu. Ayah Dongji yang bernama Hyewon juga sudah mendengar tentang adanya kasus pembunuhan yang menimpa kaum bangsawan. Polisi Seo mengunjungi Hyewon. 5 tahun yang lalu, ayah Dongji meninggalkan pekerjaannya begitu saja. Tapi sepertinya Hyewon mempunyai alasan yang kuat untuk melakukannya. Ia mengkhawatirkan reputasi kepala polisi yang datang berkunjung ke desa kaum rendahan. Tapi polisi Seo tak memperdulikan tentang reputasi. Ia justru menganggap ayah Dongyi sebagai gurunya. Hyewon diminta untuk melakukan otopsi kepada 3 mayat bangsawan yang baru-baru ini ditemukan. Kemampuan analisa ayah Dongji memang luar biasa. Karena tak butuh waktu lama, ia berhasil mengetahui di mana kemungkinan tragedi pembunuhan itu terjadi. Hanya dari sisik ikan di tangan korban dan hangatnya arus sungai yang membuatnya bertahan selama beberapa jam. Polisi Seo rupanya sudah mencurigai siapa pelaku penyerangan itu, yang tak lain adalah kelompok kasta rendah dari pedang bersaudara. Sementara itu, festival tari yang sedang berlangsung di istana tiba-tiba terhenti ketika polisi Seo meminta izin kepada Ibu Suri untuk membasmi kelompok pedang bersaudara karena mulai meresahkan.
Dongju khawatir karena para prajurit sudah mengetahui jika sebagian anggota kelompoknya adalah pemusik dan penari istana. Setelah melakukan penangkapan kepada yang terlibat, Dongju mengajak Dongyi untuk bersembunyi. Hyewon memastikan langkah yang diambil polisi Seo karena ia yakin pedang bersaudara tak terlibat dalam tewasnya bangsawan. Namun polisi Seo berkata bahwa pedang bersaudara sempat membantu budak melarikan diri tak jauh dari tempat ditemukannya mayat jenderal, apalagi setelah mendapatkan adanya bukti dari rumah tersangka. 잡혀온 자들의 집에서 나온 것이네. Di tempat lain, seorang pria bernama Tae-suk tengah merencanakan sesuatu bersama keponakannya yang bernama Oh-yeon. Dari perbincangan itu mengarah jika kedua orang ini yang telah menyingkirkan 3 bangsawan karena alasan perebutan kekuasaan. 어른들의 시신은 모두 수습했느냐? 네. Tae-suk mengecoh polisi Seo tentang bukti dan memfitnah pedang bersaudara. Polisi Seo sedang memeriksa rumah anggota pedang bersaudara yang ternyata menemui banyak keanehan karena seorang tersangka tak mungkin menyimpan banyak bukti kejahatan di rumahnya sendiri. Dongyi dalam keadaan yang sulit karena ia harus menyelamatkan temannya yang harus ditukar dengan kue yang sudah dimakannya. Ia menemukan sebuah tanda pengenal milik seorang prajurit dari biro pengadilan di dalam tasnya. Dongyi teringat ucapan seorang letnan yang akan memberinya uang jika bisa memberi info tentang tewasnya jenderal tempo hari. Dongyi bergegas menuju ke biro kepolisian, berniat menyerahkan label nama yang ditemukannya. Adanya seorang gadis yang menemukan bukti kematian jenderal membuat Oh-yeon khawatir karena label nama itu milik anak buahnya. Sebelum rahasianya terbongkar, ia memerintahkan Jong-hyuk untuk mencari gadis yang belum ia ketahui namanya. Namun rahasia itu akhirnya terungkap setelah polisi Seo mendapatkan bukti jika Jong-hyuk dari biro pengadilan yang telah menghabisi jenderal. Polisi menangkap Jong-hyuk untuk diinterogasi karena kasus ini melibatkan petinggi kerajaan. 이놈을 포박해라! 여식인가? 예, 나으리. Polisi Seo memuji keberanian Dongji yang sangat membantunya untuk mengungkap kasus ini. Namun masih ada satu hal yang belum terungkap. Polisi Seo belum memahami isyarat yang Dongji peragakan. 영감께서 손으로 무슨 신호를 하셨다는군. Oh-yeon melaporkan tertangkapnya Jong-hyuk yang kini berada di penjara. Tae-suk mulai panik, ia berniat menyingkirkan semua orang yang bisa membahayakan kedoknya. 말이지? 송구합니다, 숙부님. 어떤 일이냐? 소인도 모르겠습니다, 나으리. 하명을 받고 Jong-hyuk dihabisi oleh seseorang yang menerobos masuk ke dalam penjara. 위금무 군관 아니냐? 고맙습니다. Setelah memberikan kesaksiannya, Dongyi membeli kue madu untuk membebaskan temannya. Ia disapa oleh seseorang yang dapat melihat dengan mata batin jika Dongyi memiliki pancaran berkah dari surga. Walau saat ini ia juga menerawang adanya bahaya besar yang sedang mengincar Dongyi. 우리에게 다 해가는 모양이다. 어찌 저런 천인아이한테 Hyewon yang beranjak pulang diikuti oleh sekelompok pria bertopeng. Ia kesulitan untuk melawan dengan tangan kosong. Tiba-tiba anggota pedang bersaudara yang bernama Chunso datang untuk menyelamatkannya. Hyewon mengira serangan itu berkaitan dengan kasus yang sedang dituntaskan polisi Seo, yang juga berujung pada keselamatan Dongji sebagai saksi. Dongji yang baru sampai di rumahnya disambut oleh seorang pria. Siapakah pria itu? Kita lanjut dulu ya. 마을에도 동의가 없습니다. Hyewon sangat panik mengetahui anak gadisnya tak berada di rumah maupun di sekitar desa. Ia memerintahkan untuk mengumpulkan semua anggota di markasnya.
Ternyata pedang bersaudara adalah kelompok rahasia yang diketuai oleh Hyewon karena peduli dengan kaum budak yang selalu tertindas. Dong-yi tampak baik-baik saja karena sedang berada di dalam rumah bersama seseorang yang akan menemuinya. 치밀한 음모를 꾸몄고 그로 인해 우리 동지들을 빼앗. Hyewon memimpin pasukan pedang bersaudara setelah tuduhan yang mengarah ke kelompoknya. Mereka mengatur strategi untuk mencari tahu siapa dalang di balik pembunuhan bangsawan. Hyewon yakin jika semua ini berkaitan dengan masalah politik. Dongju dan Chonsu belum berhasil menemukan keberadaan Dong-yi. Sementara itu, orang suruhan Taesuk melaporkan jika ia gagal menghabisi Hyewon. 뭐라고? 놓쳐? 예. 오자기는 자객을 해치. 감사합니다, 마님. 소인 성심을 다해 열심히 하겠습니다. Seorang wanita kaya mengundang Dong-yi ke rumahnya untuk meminta Dong-yi menggantikan putrinya mengucap salam kepada para pejabat. 해주세요. 부탁드립니다, 마님. 이런 기회가 어디라고? 자, 일어나. Awalnya wanita ini menyuruh Dong-yi pulang setelah ia tahu Dong-yi berasal dari kasta rendah. 야인 그냥 돌려보내거라. 예. 마님, 비록 천일. 양인 중에 뽑는다 하지 않았느냐? 예, 마님. 근데 예, 마님. Tapi begitu ia mendengar cara dan kefasihan bahasa Cina Dong-yi, wanita ini pun memberikan kesempatan. 쪼입니다. 기체후. Dong-yi terlihat cantik menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Karena itulah mimpinya sejak dulu. 정말. Dongju bertemu adiknya yang saat itu sedang diikuti pria berpedang. 들은 누구냐? Chunso menyerang keduanya sampai tewas hingga ia tak bisa mengungkap siapa yang mengirimnya. 또 당장 내 눈앞으로 끌고 와! 예, 나리. Polisi Seo memerintahkan untuk mencari tahu penyebab tewasnya Jung Hyuk yang diperkirakan melibatkan orang dalam. Ia mendapat laporan jika Hyewon dan putrinya belum bisa ditemukan karena rumahnya kosong. 데려오라 하지 않았느냐? 제가 보이질 않습니다, 나리. 저곳이 왜 열려 있는가? Dongju menyusup perpustakaan kerajaan untuk menyalin suatu tulisan di buku. Ia hampir saja ketahuan jika tak dibantu oleh pekerja istana. 괜찮으십니까요? 그대 이놈! 큰일 날 뻔하지 않아? 다시 보게 되면 관아에 발과하거라. Chunso melihat adanya papan pengumuman untuk mencari buron Hyewon dan Dongji dengan tuduhan telah menghabisi pengawal Jung Hyuk. 수 없다니. 자네 말을 아주 함부로 하는구만. 어명을 받아 처리한. 의금부가 엉뚱한 자들을 범인으로 모는 것을 저는 Tuduhan tak masuk akal itu membuat polisi Seo geram dan melabrak biro pengadilan. Ia menjamin pedang bersaudara tak terlibat dalam kasus tersebut. Polisi Seo yang awalnya sempat menuduh pedang bersaudara berbuat jahat, kini justru membersihkan namanya. 이는 검계의 소행이네. 이미 모든 Ia tak akan membiarkan orang tak bersalah menerima hukuman yang tak dilakukannya. Inspektur Yon tak begitu meladeni gertakan polisi Seo karena ayah polisi Seo adalah mantan penasehat kerajaan. Walaupun ia sudah pensiun, tapi penasehat masih berhubungan baik dengan raja. 명령하지 마십시오. 그건 안 된다고 했잖느냐? Untuk sementara waktu, Dong-yi diasingkan di rumah seseorang karena kondisi ibu kota saat ini sedang tidak aman. Sekalipun ia terus memohon kepada ayahnya agar bisa mengucapkan salam kepada pejabat di perayaan esok. Fakta baru terungkap ketika polisi Seo membaca sebuah tulisan yang menguatkan adanya keterkaitan orang dataran selatan yang menghabisi kaum bangsawan. Polisi Seo akan mencarikan tempat persembunyian untuk Hyewon dan keluarga karena mereka kini menjadi incaran biro pengadilan. Namun Hyewon menolaknya. 보청에 첩자가 있는 듯하여 제 자신만큼 믿는 자이옵니다.
Polisi Seo meminta bantuan ayahnya untuk memberitahu raja akan hal ini, karena ayahnya lah orang yang paling raja percayai untuk mengambil keputusan. Ayah polisi Seo berencana menemui raja yang saat ini sedang berada di makam kerajaan. Hyewon berniat membawa Dongji keluar dari ibu kota, karena setelah raja mengetahui kasus ini, dirinya akan dijadikan saksi, sehingga harus menyelamatkan nyawa Dongyi terlebih dahulu. Chunso tak menemukan Dongyi di kamarnya, karena gadis itu nekat kabur untuk mengikuti perayaan tahun baru. Dongyi belum mengetahui jika gambar wajahnya tersebar di seluruh pemukiman warga. 늦었다. 빨리 가야 돼. Hyewon mendapat surat dari anak buahnya yang isinya adalah perintah untuk menghabisi penasehat yang akan dikirim oleh seseorang di biro kepolisian. Padahal sebelumnya hanya dia dan polisi Seo yang mengetahui perjalanan ke makam kerajaan. Hyewon memerintahkan anak buahnya untuk mencari penasehat karena nyawanya kini dalam bahaya. 거기 달려 있어. 네가 받을 상을 준비해뒀다. 예. Sementara itu, Dongyi kini bersama pelayan untuk menyampaikan salam tahun baru kepada seorang pejabat. 세세 이하여 문현백부 혼화첨상하시길 바란다 하셨습니다. Bagaikan mendatangi buaya di kandangnya, Dongyi justru ditugaskan untuk memberi salam kepada Taesuk yang merupakan kepala biro pengadilan. 효원, 네가 정말 일 있어도 꼭 잡아야 한다. 알겠느냐? Ia segera menghubungi biro kepolisian untuk menangkapnya setelah mengetahui Dongyi adalah putri Hyewon. Dongyi menerima hadiah dengan makan daging tusuk yang sangat lezat. Ia terkejut melihat banyak polisi yang ingin menangkapnya. Dongyi lalu bersembunyi dan memanjat tembok untuk keluar dari tempat itu. 감히 참한테 귀한 아가씨께 그 무슨 불경스러운 말이오. Beruntungnya ia bertemu dengan Chunso. Keduanya langsung menuju ke tempat penyeberangan, namun Chunso tak melihat Dongju di sana. Ia memutuskan untuk kembali ke markas dan meninggalkan Dongyi di pinggir sungai. Tak terduga, markas pedang bersaudara kini sudah terbakar dengan tewasnya semua anggota. Hyewon dan kelompoknya justru masuk ke dalam jebakan setelah dia datang terlambat untuk menyelamatkan penasehat. Puluhan prajurit menyergap Hyewon dan kelompoknya karena dituduh telah menghabisi penasehat. Hyewon tak ada pilihan selain menyerahkan diri. Semua itu karena adanya pengkhianat yang membocorkan rencana Hyewon kepada biro pengadilan. Polisi Seo tak percaya jika ayahnya tewas di tangan pedang bersaudara. Namun saat itu ia belum bertindak apapun karena belum memiliki bukti yang kuat. Hyewon dan anggota yang tersisa digelandang menuju biro pengadilan untuk menerima hukuman. Di tengah perjalanan, Chunso tak bisa menahan kesedihan karena melihat ketua yang selama ini dia hormati kini hancur oleh fitnah yang keji. Namun ia berusaha tegar karena dari tatapan Hyewon, ia memohon agar Chunso tetap tenang dan menjadi penerus pedang bersaudara. Dongyi masih di tempat yang sama menunggu Chunso akan menjemputnya. Ia menyesal karena telah mengabaikan pesan ayahnya. Ia terkejut setelah mendengar pasukan prajurit sedang membawa tahanannya. Dongyi tak menyangka jika ayah dan kakaknya saat ini terlibat masalah dan akan segera dieksekusi. Setelah melihat ayah dan kakaknya dibawa prajurit, Dongyi berniat mengikutinya. Namun ia dihalangi oleh pria peramal bernama Kim Hwan karena sangat berbahaya jika identitas Dongyi diketahui warga. Kim membawa Dongyi keluar dari kerumunan dan memberi pesan kepada Chunso untuk menemui Dongyi di suatu tempat.
Chunso menjelaskan semua fitnah yang ditujukan kepada ayahnya, yang sebenarnya pedang bersaudara hanya terlibat melindungi kaum budak. Ayah Dongyi tertangkap saat hendak mengungkap siapa orang jahat yang sebenarnya. 그건 누명이야. 수장어른과 동준 함정에 빠지신 거다. Melihat ayahnya sudah tak bernyawa lagi, polisi Seo mendatangi biro pengadilan untuk mendengar penjelasan langsung dari Hyewon. Ia masih percaya jika teman lamanya itu tak bersalah. Namun polisi Seo mendapat penolakan dari Inspektur Yeon. Biro penyelidikan justru menginterogasi polisi Seo terlibat dalam kelompok pedang bersaudara karena polisi Seo tak mau memberikan keterangan apapun sebelum dipertemukan dengan Hyewon. 그 사람의 말을 듣기 전까진 어떤 것도 할 말이 없습니다. Seorang polisi memberikan bukti buku yang ditemukan di markas pedang bersaudara. Dari catatan buku itu menjelaskan jika selama ini pedang bersaudara mengawasi gerak-gerik polisi Seo. Dari bukti itu seketika melunturkan kepercayaan polisi Seo kepada pedang bersaudara. Kini ia tak berpihak lagi kepada Hyewon karena selama ini Hyewon menganggapnya tak lebih dari seorang musuh. Polisi Seo tak mau mendengar apapun walau saat itu Hyewon berusaha untuk menjelaskan jika itu kesalahpahaman. Dongyi dan Chunso menemukan tempat rahasia kelompoknya yang masih aman dan belum tercium prajurit. Kedatangan anggota lain yang masih hidup membuat Chunso semakin kuat dan berencana mengeluarkan ketua dan Dongju dari biro pengadilan. 아저씨! Namun anggota yang berkhianat menunjukkan batang hidungnya. Ia menyesali perbuatannya dan bersedia menanggungnya. Semua itu terpaksa ia lakukan karena biro pengadilan menculik anak dan istrinya. Ia berjanji akan melakukan apapun untuk menebus kesalahannya. Dari pengakuan pria itu, hukuman mati untuk ketua dan Dongju akan dilakukan esok hari. Mereka segera bergerak karena waktu semakin singkat. Dongyi membantu pamannya untuk mendapatkan bubuk mesiu di sebuah toko kembang api. Dari kejauhan, ia melihat wanita muda tengah melakukan isyarat tangan yang mirip dengan pesan jenderal sebelum ia tewas. Namun wanita itu sepertinya berasal dari keluarga pejabat. Dilihat dari banyaknya prajurit yang mengawalnya, sehingga Dongyi belum menanyakan isyarat itu lebih lanjut. Chunso menyelinap masuk ke penjara tempat Dongju ditahan. Dongju menyampaikan pesan ayahnya yang meminta Chunso untuk membatalkan rencananya menyerbu biro pengadilan. Ketua dan anggota lainnya sudah pasrah menerima hukuman esok hari, sehingga Chunso harus bertahan hidup untuk meneruskan misi pedang bersaudara. Dongju memohon kepada Chunso untuk menjaga dan melindungi Dongji. 어떻게 된 거야? 네가 어떻게 알고 있느냐? Pesan dari ketua itu tak bisa diterima oleh yang lain. Mereka tak mungkin meninggalkan ketua dalam bahaya dan berjanji akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Chunso akhirnya sepakat untuk tidak menuruti perintah ketua. Ia menitipkan Dongyi kepada anggota lain untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. 이게 웬 수레냐? Rombongan ketua dan Dongju akan dibawa menuju puncak gunung untuk dieksekusi. Chunso berhasil mengalahkan prajurit membebaskan para tahanan. Mereka kabur hingga ke puncak gunung. Namun pelariannya terhenti ketika banyaknya prajurit yang terus berdatangan. Dongju akhirnya tewas terkena panahan prajurit, disusul dengan Hyewon yang sudah tak bisa bertahan lagi. Chunso menyesal karena tak mematuhi perintah ketuanya, namun Hyewon lebih tenang karena ia tewas saat bertarung bersama kelompoknya. Melihat nyawa kelompoknya tewas satu persatu, membuat Chunso berusaha sekuat tenaga membela diri. Apalagi saat ia teringat janjinya akan selalu melindungi Dongyi. Chunso akhirnya terjatuh ke dalam sungai karena kalah pasukan. Dongyi mendengar keributan kaburnya tahanan pedang bersaudara. Ia bergegas menuju tempat yang disebut para warga. Tangis Dongyi pecah saat mengetahui ayah dan kakaknya telah tewas. Keberadaan Chunso juga belum ia ketahui.
Inspektur Yon mencari Kim Hwan karena ada seseorang yang ingin bertemu. Ternyata Tae-suk sudah mengenal Kim Hwan sejak dulu karena ramalannya yang tak pernah meleset. Pria itu diminta Tae-suk untuk melihat masa depan wanita cantik bernama Jang Ok-jung. 인사였습니다. 장가 옥정이라고 하옵니다. Ia adalah calon selir kerajaan yang direkomendasikan Tae-suk. Peramal Kim mengatakan jika Ok-jung memiliki peruntungan yang baik. Jika ia menjadi selir, ia bisa mencapai posisi tertinggi. Tapi ada satu hal yang tak bisa Kim katakan kepada Tae-suk. Jika ada satu orang lagi yang bercahaya dan diberkati selain Jang Ok-jung. 하나님은 전부를 가졌지만 다른 이는 아무것도. Wanita ini terkejut ketika mendengar jika ia harus bertarung untuk mendapatkan takdirnya. Apakah ramalan Kim mengarah kepada Dong-yi yang saat ini telah kehilangan segalanya? Dong-yi terbangun dalam dinginnya malam di tengah hutan. Dengan tertatih-tatih, ia menuju ke rumahnya yang sudah dalam keadaan berantakan. Ia sangat merindukan ayah dan kakaknya, hingga Dong-yi kelelahan dan tak sadarkan diri. Dalam mimpinya, ia seperti mendengar pesan terakhir ayahnya. Walau kini sebatang kara, Dong-yi harus berjuang untuk bertahan hidup. Ayahnya yakin jika Dong-yi bisa mengalahkan angin kencang yang sebentar lagi akan datang, dengan kebesaran dan ketegaran hati yang Dong-yi miliki. Keributan di ibu kota masih berlanjut karena para bangsawan meninggalkan ibu kota dan menyerahkan budak mereka ke biro polisi untuk diselidiki. Hal itu sontak membuat ibu kota terancam lumpuh. Untuk mengatasi kecemasan, polisi Seo meminta izin mengambil alih tugas menyelesaikan masalah ini. Ia akan memberantas pedang bersaudara hingga ke akar-akarnya, sekaligus menebus rasa bersalahnya dulu. Inspektur Oh Hyun melihat pamannya justru mempercayakan kasus ini kepada polisi Seo. Ia merasa disepelekan karena sebenarnya ini bagian dari tugasnya. Oh Hyun mengingatkan Tae-suk jika sebelumnya polisi Seo sempat membuat rencananya terhambat. Tapi kini Tae-suk justru lebih menyukai polisi Seo. Biro kepolisian menangkap semua anggota pedang bersaudara yang masih tersisa untuk mengembalikan situasi yang aman seperti dulu. Mereka menangkap anak, istri anggota pedang bersaudara dan menganggap adalah pengkhianat negara. Tak ada satupun pihak yang mau membela kaum rendahan. Bahaya kini juga tengah mengancam Dong-yi. Ia dikejar petugas hingga berlari mendekati kerumunan warga. Dong-yi bersedih setelah melihat banyak lampion berterbangan. Ia berjanji akan menjadi kuat untuk ayah dan kakaknya yang sudah tiada. 제가 여기 있다는 표식이에요. Karena lapar, ia nekat masuk sebuah tempat makan untuk mencuri. Namun disitulah ia justru bertemu dengan temannya, Gudwara, yang tengah melakukan hal yang sama. Kedua bocah ini hidup terlunta-lunta setelah kehilangan orang tuanya. Mereka saling menguatkan satu sama lain. Dong-yi menemukan tempat persembunyian yang aman. Karena itu adalah gerbang keluar istana yang khusus mengeluarkan para mayat, sehingga banyak orang takut mendekati tempat itu. 그 시체가 나간 놈. 뭐? 시체? Tak hanya kelaparan, dinginnya cuaca membuat hari-hari mereka semakin sulit. Apalagi setelah Gadwara digigit hewan buas. Dong-yi harus menolong temannya yang saat itu sakit perut karena makan daging basi. 산적을 먹었어요. 상한 산적이요. 얼른 이 아이를 옮겨라. Paginya ia membawa Gadwara ke balai pengobatan. Melihat kondisi temannya yang mulai membaik, ia bergegas keluar dari tempat itu karena seorang pria mulai curiga saat mencocokkan gambar di selebaran dengan wajahnya. Singkat cerita, keberadaan Dong-yi kini diketahui, yang membuat polisi mengejarnya hingga malam hari. Langkahnya terhenti setelah ia terpergok oleh polisi Seo. Dong-yi memohon kepada polisi Seo untuk melepaskannya. Karena iba, kali ini polisi Seo menganggap tak pernah melihat Dong-yi. Ia meminta gadis itu tidak menunjukkan diri di depannya lagi. 아니, 다시 내 눈에 띄지 말거라. Dong-yi menyebut jika ayahnya bukanlah seorang kriminal.
Kematiannya yang tak adil karena dijebak oleh seseorang. Dongyi meminta polisi Seo untuk mencari wanita yang pernah ditemuinya, yang mana wanita itu juga mengerti bahasa isyarat yang ingin disampaikan jenderal. Kedatangan banyak prajurit membuat Dongyi terpojok hingga terjatuh. Beberapa orang pria menyelamatkan Dongyi dan membawanya ke suatu tempat, membuat polisi Seo tak bisa menemukannya. 아무것도 들리지 않으니 심려 마세요나. Seorang wanita penghibur bernama Sulhe sedang melayani Inspektur Yon minum arak. Ia sedikit kecewa dengan sikap pamannya yang mencalonkan polisi Seo menjadi hakim. Dilihat dari gelagatnya, Inspektur Ohyon menyukai wanita itu. Ia meminta anak buahnya untuk mencari tahu jati diri wanita 감히 tersebut. 나리 껴서 말씀하시는데 한나 권지의 핑계를 대? Dongyi terbangun di sebuah tempat yang aman bersama Sulhe. Wanita cantik ini ternyata adalah kekasih Dongju. Sebelum ia berpisah dengan kekasihnya, ia sempat didatangi oleh Chunso. Berbekal surat adopsi, ia meminta Sulhe membawa Dongyi pergi dari ibu kota. Sulhe menyayangi Dongyi seperti adiknya sendiri. Dongyi merasa lega karena Gedwara juga kini bersamanya. 정말 다행이다, 동이야. Sulhe mengatur rencana Dongyi meninggalkan ibu kota, namun Dongyi justru menolaknya. Ia ingin tetap berada di ibu kota dan tempat yang paling aman menurutnya adalah di dalam istana. Karena biro pengadilan dan polisi tak akan mengusik orang di dalam istana. Dongyi ingin mencari kebenaran tentang fitnah yang ditujukan kepada ayahnya. Sulhe menyetujui keinginan Dongyi. Ia menitipkan Dongyi kepada Tuan Han untuk dijadikan budak di biro musik. Dongyi bersedih karena harus berpisah dengan sahabatnya. Sementara itu, Taesuk bersama petugas autopsi sedang memastikan mayat seorang gadis yang mirip dengan Dongyi. Wajahnya saat itu sulit dikenali karena sudah lama meninggal. Mengetahui Taesuk mulai ragu, polisi Seo membenarkan jika gadis itu adalah Dongyi, putri dari Hyewon. Ajudan polisi Seo heran mengapa atasannya memberikan kesaksian palsu, padahal keduanya mengetahui jika gadis tersebut bukanlah Dongyi. Dilihat dari baju yang terakhir ia gunakan. Polisi Seo meminta ajudannya untuk menutup rapat rahasia ini, karena ia sendiri yang harus menemukan Dongyi untuk mengungkap bahasa isyarat yang masih misteri. 현을 손으로 만지면 어떡해? Dongyi menjalani pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Walau kewalahan, tapi ia merasa bersyukur karena hidupnya kini lebih tenang. Apalagi ia bisa memainkan alat musik sama seperti kakaknya dulu. Hari demi hari berlalu hingga 6 tahun kemudian, Dongyi tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Ia kerap memainkan alat musik yang kala itu menarik perhatian Raja Sukjong. 잠깐 기다리거라. 그래서 고름을 이쪽으로 빼는 겁니다. Musisi istana sangat terbantu dengan ketekunan dan ketelitian yang Dongyi miliki dalam bekerja. 이번 녹취제의 첫 번째 시제는 청음이다. Apalagi hari itu adalah ujian untuk musisi yang digelar setiap tahun. Dongyi membantu seorang pria untuk diangkat menjadi musisi senior. 차용을 연습하라 하셨대요. 그러니 반주 음악인 우토드리가 나오지 않겠어요? 저들이 진상 부모는 무얼 가져왔는지 알아보게. Alunan musik yang Dongyi mainkan tempo hari membuat raja terkesan dan meminta Kasim untuk mencarinya. Namun Tuan Huan takut jika dirinya dan Dongyi akan menerima hukuman karena telah memainkan musik di luar jam bekerja. Terlebih Dongyi hanyalah budak biasa. Para pejabat gusar dengan jatuhnya batu meteor di dalam istana. Hal itu dipercaya merupakan pertanda hal buruk akan terjadi. 듣고 보니 병판의 말에 일리가 있어. Seorang menteri memohon mempertimbangkan kembali keputusan raja membawa Selirjang Ekjung ke dalam istana. Diceritakan Selirjang Okjung sempat dikeluarkan dari istana karena telah mempermalukan kerajaan. 거의 이 재앙을 나누어질 것으로 믿구만. Raja justru memberikan koin dari batu meteor tersebut untuk dibagikan kepada menteri.
demi menguji kesetiaan pejabat dalam menanggung kesialan bersama, karena raja sepertinya tak percaya mitos tentang batu meteor. 그런 자는 분명히 없었다고 하옵니다. 그래? Setelah beberapa hari, Kasim tak bisa mencari keberadaan orang yang memainkan alat musik yang raja sukai, karena dari beberapa pemusik tak ada yang mengaku memainkannya. 내일 꼭 가야 해요. 지주군도 있을 테니까 제발 예. Raja berniat mempersembahkan sebuah lagu untuk Selir Okjung di hari kembalinya ia ke istana. Hal itu ia lakukan bukan untuk Selir Okjung semata, melainkan untuk menekan kekuatan fraksi barat yang mulai membesar dan memberikan banyak kekuasaan untuk fraksi selatan. Raja berniat menghibur Selir karena wanita itu sepertinya akan menghadapi masalah. Tuan Huan meminta Dongyi untuk meninggalkan istana sementara waktu, karena mengira posisi mereka kini dalam bahaya. Ia mengirim Dongyi ke tempat pengrajin alat musik yang sedang membutuhkan bantuan. Dengan berat hati, Dongyi meninggalkan istana karena sebenarnya ada hal yang harus ia lakukan esok hari. Tuan Huan berjanji akan memanggil Dongyi kembali jika situasi sudah aman. 됐다. 그건 내가 알아서 마칠 것이니 넌 나가서 다른 일 보거라. Dongyi membantu pengrajin yang kala itu tengah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Malam harinya, Dongyi kembali bersedih. 6 tahun berlalu, Dongyi belum bisa menemukan wanita pemilik gantungan kupu-kupu. Karena wanita itulah yang dapat memberinya jawaban untuk mengungkap pelaku yang memfitnah ayahnya. Selama ini, Inspektur Oh Hyun mendapat tugas untuk memperhatikan gerak-gerik Ibu Suri dan fraksi barat tentang adanya sesuatu yang mencurigakan di bagian biro musik. Ibu Suri akan mengadakan pesta ulang tahun untuk cucunya tepat di hari Selir Okjung masuk ke istana. 오동나무 비판은 천년이 지나도 제국주를 간직하니. Mengetahui Ibu Suri telah menyiapkan jebakan, Selir Okjung justru berniat menggertak Ibu Suri agar tidak melangkah lebih jauh. Dari sini disimpulkan jika Taesuk merencanakan sesuatu untuk melawan fraksi barat yang didukung Ibu Suri. 장학원이 있다는 것밖엔 알아낸 게 없네. Dongyi melihat seorang pria tengah mencari sesuatu di ruang pembuatan lonceng. 제가 저쪽 하나님 방을 소지해도 되나요? 그래. Ia mendapat perintah mengirimkan suatu barang ke istana. Dongyi tak melewatkan kesempatan itu karena dengan membersihkan ruang istana, ia bisa leluasa mencari gantungan kupu yang selama ini ia incar. Setelah mencari di seluruh ruangan sambil bebersih, Dongyi menemukan hiasan yang tersimpan di dalam kotak. Namun Dongyi belum mengetahui siapa pemiliknya. 알겠네. 천천히 하게. Selir Okjung mendatangi pengrajin alat musik, mencari seorang pemahat kayu untuk mereparasi hiasan miliknya, mirip seperti yang ditemukan Dongyi di dalam istana, sekaligus membuat hadiah untuk Ibu Suri. 그 아이만큼은 안 된다는 것이에요. Kado yang Selir Okjung kirimkan kepada Ibu Suri adalah sebuah alat musik. Dilihat dari tulisannya dapat mengartikan sebuah ucapan panjang umur, namun juga bisa diartikan sebagai tanda atau peringatan keras. Ibu Suri khawatir Selir Okjung dan fraksi selatan sudah mengetahui rencananya. Pemahat yang diutus Selir sudah menyelesaikan tugasnya. Ia membawa benda tersebut ke kediaman Selir Okjung. Dongyi melihat gambar kupu-kupu di sampah yang akan ia bakar. Ia lalu mencari pemahat yang sudah akan pulang. Dongyi bergegas berlari hingga di sebuah kapal hanya untuk mencari tahu siapa yang memesan hiasan tersebut. Namun orang yang dicarinya sudah memberikan hiasan itu kepada Selir Okjung. 님께서 맡기신 열쇠패를 전해드리러 왔습니다. 지금은 진연에 가던 길이니 Kembalinya Selir Okjung membuat Ibu Siri sinis. Ia bahkan tak mengundang pada perayaan ulang tahun Pangeran Eonyong. 후안이. 부디 건강히 장성하거라. 할머니 망극하니. Menyadari ketidakhadiran Selir, Raja memerintahkan untuk mengirim pemusik bawahan Tuan Huan ke kediaman Selir untuk membawakan alunan lagu yang sama. 악공을 찾아 보았느냐? 저
송과호나 아직. 이들을 후원을 안내하게. Melihat wajah selir Okjung membuat Dongyi teringat akan wanita yang ia temui 6 tahun silam. Setelah berkali-kali dimainkan, para pemusik kesulitan untuk menyelaraskan melodi, yang seketika membuat selir Okjung tersinggung dan meninggalkan tempat itu. Hal yang sama juga terjadi pada perayaan ulang tahun Pangeran Aonyeong. Alunan musik yang tak berirama ternyata menandakan datangnya perpecahan. Para menteri khawatir akan terjadi kekacauan bangsa. Taesuk menduga fraksi barat sengaja melakukan hal ini untuk melukai perasaan selir Okjung. Ia memerintahkan Inspektur Ohyon untuk melindungi selir. 예, 숙배. 가자. 문 받을 것이다. 불려라. Atas perintah raja, semua pegawai di biro musik dan para budak dikumpulkan untuk mencari tahu penyebab kesalahan orkestra. 조사의 진상을 파악하라. 당장 저들의 죄를 묻고 무너지는 걸 보고나. Dongyi menyelinap masuk ke kediaman selir Okjung untuk menanyakan perihal isyarat tangan. Namun ia justru disekap oleh orang yang tak dikenal. Dongyi tersadar di sebuah gudang bersama seorang pria yang ia temui di biro musik. Ia tak mengetahui alasan para preman menghabisi pembuat lonceng. Saat itu yang terpikir oleh Dongyi adalah segera keluar dari tempat tersebut. 집이 없잖냐? 여기 문이 열렸습니다. 도망갔습니다. Mengetahui tahanannya kabur, Tuan Min mencari Dongyi ke seluruh tempat dan berniat menghabisinya. Ternyata mereka adalah orang suruhan Ibu Suri yang terpaksa menahan Dongyi karena terlihat mengintai rumah selir Okjung. 사람이 죽었습니다, 나으리. 어서요. Dongyi melaporkan penemuan mayat kepada petugas polisi yang tengah patroli. Namun setibanya ia di tempat itu, mayat pembuat lonceng sudah lenyap, begitu juga dengan ceceran darah yang sebelumnya mengotori lantai. 지체가 있다는 거냐? 아니요, 분명히 신이 있었습니다. 주조소 평년장인 Dongyi justru dimaki petugas karena telah mengarang cerita. Polisi pun meninggalkan Dongyi dan tidak melanjutkan pemeriksaan. Dongyi terjebak dalam situasi dan pertikaian dua kubu fraksi, yang mana Ibu Suri ingin menyingkirkan semua bukti bahwa kekacauan orkestra adalah rencananya. 아시겠습니까? 예, 마마. Ia memerintahkan menteri perang untuk menghabisi pembuat lonceng dan membuang mayatnya. Sejauh mana keterlibatan pembuat lonceng dengan rencana Ibu Suri? Kita lanjut dulu ya. 아니라 여긴데도 사람이라면은 고개를 조아리는 신용이라도 해야 할 텐데. Ibu Suri menemui selir memaksanya untuk segera meninggalkan istana. Namun selir Okjung tak bergeming. Ia merasa tak bersalah, apalagi setelah curiga jika kesalahan orkestra adalah konspirasi Ibu Suri. 죄를 짓고도 당당한 것만큼 말입니다. Keributan di ibu kota semakin merajalela. Warga berebut membeli bahan pokok karena takut akan terjadi kekacauan akibat perang saudara. Mendengar hal itu, raja berniat turun langsung menyelidikinya di biro kepolisian. 당장 일어나 나가라는데도. 예, 알 것이다. 알겠는가? 망각하옵니다, 전하. 은변이요. 그건 Dongyi menceritakan peristiwa semalam kepada temannya yang bernama Yongdal. Ia penasaran siapakah yang menyingkirkan mayat pembuat lonceng. Dongyi mengira pertanda buruk bukan datang dari langit, melainkan sengaja dibuat oleh seseorang. 살해됐다고? 예, 제가 톡톡히 봤다니까요. Mereka mencari tahu tentang lonceng di suatu ruangan musik. Namun Tuan Huang melarang mereka untuk membahas kasus ini karena tak mungkin ada yang mempercayai omongan Dongyi yang seorang budak. Saat itu pun pihak yang lebih berwenang masih menyelidiki semua alat musik satu persatu.
Dongyi bersikeras pergi ke tempat ia disekap di malam harinya. Ia merasa bahwa ada seseorang yang ingin menjatuhkan selir Okjung. Terlebih Dongyi punya kepentingan sendiri untuk mencari tahu apakah selir Okjung adalah wanita yang sama dengan yang ia temui 6 tahun silam. Dongyi melihat pria membawa sesuatu dari rumah penyekapan berniat menghilangkan barang bukti. Setelah diikuti ke suatu tempat, bukti yang dilihatnya ternyata adalah sebuah batu lonceng. Dongyi mengambil benda itu kemudian kembali ke rumah penyekapan mencari bukti yang lain. Dongyi masih belum paham dengan semua ini. Ia mendengar jika pria itu diharuskan menghancurkan bukti malam ini juga karena polisi mulai curiga. 누군가 저 말을 한 사람이. Raja mendiskusikan cara untuk menangkap pelaku penyebab kekacauan di biro musik, sekaligus mengatasi kerusuhan warga yang sedang terjadi. 모두 답답한 인사들이로군. 그걸 다 말인가? 물론 이것이 허위 신고일 수도 있고 또한 사실이라 해도 Polisi Seo mengatakan tentang adanya laporan polisi patroli yang menyebut adanya penemuan mayat yang dilaporkan seorang gadis. Namun laporan itu dinyatakan kebohongan karena tidak adanya bukti yang kuat. Dari situlah Raja baru mengetahui jika polisi Seo adalah putra mantan penasehatnya yang kini sudah tiada. 잔술하지 말거라. Dalam perjalanan pulang, Raja memeriksa rumah tempat mayat ditemukan. Ternyata Dongyi bersembunyi ketika Raja bersama para prajurit datang ke tempat yang sama. 정말 아무런 흔적도 남아있질 않고. Tiba-tiba, kelompok bayaran Tuan Taesuk menyerang pengawal Raja hingga tewas. Sepertinya Tuan Taesuk juga ingin menyelidiki kasus ini. Raja menjadi was-was karena tak ada yang melindunginya lagi. 뭐 하십니까? 얼른 숨으세요. Singkat cerita, Dongyi mengajak pria yang baru dikenalnya untuk kabur berlari sejauh mungkin. 천천히 가거라. 난 이렇게 뛰어본 적이 없다. 예? 어젯밤 여기서 시신이 발견됐던 말을 듣고 조사차 나왔다. Raja saat itu merahasiakan identitasnya sebagai pemimpin negara. Ia mengatakan hanyalah detektif yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. 그걸 나리께서 어찌하십니까? Dongyi mengaku jika sebelumnya dirinya pernah melihat mayat pembuat lonceng. Merasa satu tujuan, Dongyi mengajak Raja untuk menuju tempat di mana bukti akan dimusnahkan. 저기입니다. 그 사람들이 저리로 들어갔어요. Raja mengirim sinyal untuk meminta bantuan kepada biro kepolisian. 왜 나으리께서 제게 이걸 주면서 포총에 종사가 이건 발병부가 아닌가? Raja dibuat kesal dengan sikap Dongyi yang memintanya untuk menaiki tembok. Namun karena terdesak, Raja mengizinkan punggungnya untuk Dongyi naiki. Keberadaan keduanya pun diketahui pria suruhan Tuan Min. Mereka mengejar Dongyi dan Raja hingga menemui jalan buntu. Kemampuan bela diri Raja yang minim akhirnya membuat Raja mengakui jika dia adalah pemimpin negara Joseon. 왕이다. Namun para pria tak ada satupun yang mempercayai ucapan Raja, karena tak mungkin seorang raja berkeliaran seorang diri. 이 안에 전하가 계시다. 전하를 보여라. Beruntungnya polisi Seo datang tepat pada waktunya, membawa banyak pasukan untuk menangkap penjahat sekaligus melindungi Raja. 도망쳐라! 어서! 조심하십시오. 그러다 큰 병짓입니다. Dongyi lega karena sekarang ia sudah berada di tempat yang aman. Raja meninggalkan Dongyi karena ia harus memberikan perintah kepada polisi Seo. 옥체는 괜찮으시옵니까?
Dongyi belum menyadari jika pria yang ada di depannya adalah Raja Joseon. Setelah tertangkapnya penjahat, Raja berjanji akan menyelidiki siapa dan apa yang sudah diperbuat seseorang dengan batu lonceng itu. Ia juga berpesan akan memberikan hadiah kepada Dongyi akan keberaniannya mengungkap kasus ini. 물러가게. 예. 이것이 바로 물에 녹는 소금돌 암염이요. Fokus penyelidikan kini tentang batu lonceng yang ternyata terbuat dari garam. Raja memperlihatkan meleburnya batu garam itu sewaktu dimasukkan ke dalam air. Batu lonceng adalah fondasi yang mengatur semua alat musik. Namun seseorang telah merubahnya menjadi garam padat yang seketika mengubah nada pada sebuah lagu. 나도 이 일의 뒤에 누가 있는지 그것이 무척 궁금하오. Taesuk mendukung niatan raja untuk mencari tahu siapa dalang yang berniat menjebak selir Okjung. 누군가 장상국을 모함하기 위해 망극한 모략을 꾸민 것입니다. Mendengar orang suruhannya menjadi tahanan membuat Ibu Suri panik dan tak bisa tidur. Karena jika petugas Min tertangkap, semua rencananya akan diketahui raja. 잡혀온 자들이 아는 건 민군관뿐입니다. Hingga di suatu malam, petugas Min merasa dikhianati. Ia yang mengira akan meninggalkan ibu kota justru menjadi sasaran pembunuhan. Tak diduga prajurit Tuan Taesuk ternyata mengetahui rencana itu. Mereka menghabisi orang suruhan Ibu Suri dan membawa petugas Min ke suatu tempat. 내 인연! Kedatangan selir Okjung seperti mimpi buruk bagi Ibu Suri, karena ia membawa tanda pengenal milik petugas Min yang kini sudah terkapar. Sepertinya selir Okjung ingin menyelesaikan masalah ini dengan elegan tanpa menyakiti Ibu Suri. Taesuk memuji kecerdikan selir Okjung karena ia tahu yang saat ini selir pikirkan adalah mengambil hati raja. Raja pasti akan membenci selir Okjung karena ia harus menghukum ibunya sendiri. 허니, 이 일의 마무리는 제가 하겠습니다. Sambil menatap langit, Raja kembali mengenang perkataan Ibu Suri beberapa tahun silam. Sedari awal, ia memang menentang menjadikan Jang Okjung sebagai selir. Padahal seorang raja memilih selir bukan hanya karena ia menyukainya, melainkan raja harus menyeimbangkan kedua fraksi. Saat itu, Ibu Suri bersikeras agar raja memilih selir dari fraksi barat. Selir Okjung berterima kasih atas kerja keras raja semalaman membantu mengungkap kasus ini. Namun raja mengatakan jika ada seseorang yang membantunya dan layak mendapatkan penghargaan. 그래, 이 말도 어젯밤에 배운 거다. 알았어. 요직으로 가는 거. 그만 잊어버리십시오, 나으리. Tuan Huan menyesal kenapa ia sempat tak mempercayai ucapan Dongyi. Padahal jika ia yang melapor tentunya akan membuatnya naik jabatan. 그럼 설명을 했어야지. 예. Hadiah dari raja benar-benar dikirim ke biro musik. Raja mengadakan perjamuan mewah yang bisa dinikmati semua budak. 어시까지 하셨다고요. 내가 어식을 다 먹어보다니. Tak hanya itu, ada hadiah spesial yang raja berikan kepada Dongyi. Kantungan kunci yang terbuat dari batu permata putih, emas batangan, dan pakaian yang terbuat dari sutra. Dongyi merasa tersanjung menerima hadiah dari raja. Ia mengira detektif semalamlah yang memberikan identitasnya kepada raja, sehingga raja memberikan hadiah ini. Setelah beberapa tahun berlalu, polisi Seo belum bisa melupakan Hyewon karena sampai detik ini masih ada yang mengganjal di hatinya setelah Dongyi kecil hilang dari ibu kota. Ia berharap suatu hari nanti bisa dipertemukan dengan Dongyi. Sekalipun polisi Seo tak bisa membayangkan seperti apa wajah Dongyi saat ini. 뜻인지요.
이대로 이 사건의 배우가 미궁에 빠지게 둘 수는. 분 아리께서 더 유난이십니다. 오늘 부임하는 부저주영감이 남인 세도가 집안이잖니. Keesokan harinya, Biro Musik kedatangan pejabat baru untuk mengubah sistem kerja. Dua orang ini adalah Oh Taepong dan Oh Hoyang yang merupakan adik dan keponakan dari Taesuk. 이럴 말씀이십니까? 이 자고로 예약의 기본은 Di hari pertama mereka memimpin, anggota Biro Musik tampak tak menyukai keduanya karena kurang berwibawa sebagai pemimpin, ditambah lagi sikap Oh Hoyang yang mata keranjang. Ia bahkan berani menggoda Dongyi dengan menggenggam erat tangannya. 무슨 일이십니까, 참정나? 인연이? Merasa dilecehkan, Dongyi menarik Oh Hoyang dan membuatnya terjatuh. Seketika amarah pria kurang ajar ini meledak dan berniat menghukum Dongyi, menuduhnya sebagai wanita murahan. 내이장! 어디 가는 게냐? Yongdal dan Tuan Huan memohon agar Dongyi dimaafkan. Namun keadaan berubah seketika ketika Oh Taepong datang dengan seorang kasim. 나오는데도 예, 나으리. Mereka mencari Dongyi yang diperintahkan untuk menghadap selir Okjung. Dongyi merasa terhormat bisa menemui selir Okjung di kamar pribadinya. 예? 눈빛이 좋다. 역시 내가 옳게 봤구나. 그를 알 거라 생각했다. Selir Okjung ingin memberikan hadiah atas kontribusi Dongyi saat selir dalam masalah. Berkat bantuan Dongyi, ia terbebas dari stigma pembawa sial. Selir Okjung meminta Dongyi untuk mengajukan satu permintaan. 소인에겐 그 무엇보다 중요한 일입니다. Dongyi dengan lantang mengatakan jika ia ingin melihat gantungan kunci milik selir Okjung. Karena itulah hal yang paling penting di dunia bagi Dongyi. 내 사사로운 물건을 보여달라 했을 땐 그 연유가 있을 것이 아니냐. Selir Okjung menanyakan alasan Dongyi ingin melihat barang miliknya. Walaupun tak sopan, Dongyi memohon karena ia harus menanyakan suatu hal kepada seorang wanita istana yang ia temui sebelum menjadi budak. 소인이 간절히 찾는 항아님이 계십니다. 헌데 어쩌면 그분이... Selir Okjung menepati janjinya. Ia menunjukkan gantungan kunci yang sudah ia miliki sedari kecil. Dongyi kecewa karena gantungan itu tak sesuai dengan yang ia bayangkan. Setelah Dongyi pergi, ternyata selir Okjung menyimpan gantungan yang Dongyi cari di tempat berbeda. Ia memang jarang menggunakannya karena gantungan itu sangat berharga bagi selir Okjung. 귀한 것인데. Dari tatapannya, selir mulai menyukai Dongyi karena gadis itu sangat bersemangat untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Ditambah lagi kecerdasan Dongyi yang melebihi dari budak lainnya. Selir meminta pelayan untuk mencari tahu kepribadian Dongyi. 그걸 위해 무슨 일이든 해낼 수 있단 뜻이지. 장상궁 마마님이 찬출이시라고요? Dari cerita Yongdal, banyak dayang yang mengagumi kecantikan selir Okjung. Walaupun ia bukan berasal dari keluarga bangsawan, tapi kejeniusannya membuat raja sering memintanya berdiskusi masalah politik. 한수만 희생하시면 다른 여러 돌들을 잡을 수 있으니까요. 어허. 어떻습니까? Selir memohon kepada raja untuk menghentikan kasus ini karena orang yang melakukan konspirasi sudah cukup ketakutan menerima hukuman, sehingga raja tak perlu membesarkan masalah yang berujung perpecahan. Selir berharap raja melupakan kasus itu. 이 바둑 승부를 말하는 게 아니었구나. 미안히 이제 전하께서 이기셨습니다. Kekuasaan Taesuk kini semakin melebar setelah diangkatnya ia menjadi penasehat kerajaan. 한성보 자윤 오태석을 새로 자의정에. Hal itu membuat Ibu Suri cemas karena fraksi selatan kini lebih kuat. Pelayan selir Okjung meminta Dongyi berkunjung ke rumah Ibunda Selir untuk menguji apakah Dongyi bisa dipercaya. 다닐 나이가 필요하다 하셔서요. Setibanya di sana, Dongyi diminta untuk mengambil obat yang akan Ibu Selir berikan kepada anaknya di istana. Namun Dongyi harus merahasiakan ini dari siapapun, karena membawa obat ke dalam istana adalah hal terlarang. Dongyi bertemu dengan pelayan Tuan Kim yang dulu pernah meramalnya.
Ia yang baru saja membeli obat menyampaikan jika baru bertemu dengan seorang gadis bercahaya dan diberkati surga. Namun Tuan Kim menolak untuk melihat gadis yang ia maksud. 안에서 귀한 상을 봐서요. 귀한 상? 예. Tuan Kim menuju ke sebuah gunung menemui seorang biksu yang beberapa tahun ini merawat Chunso. Chunso ternyata masih hidup karena saat ia jatuh ke sungai, ia diselamatkan oleh Tuan Kim dan pelayannya. 건질 수 있었지. Chunso merasa tak berguna karena sampai saat ini ia belum bisa menemukan keberadaan Dongyi. Ia berpamitan kepada Tuan Kim. Selama ini Tuan Kim sangat berjasa karena telah mengeluarkan banyak uang untuk mengobati Chunso. Namun kini sudah saatnya Chunso bangkit, mengumpulkan anggota pedang bersaudara yang masih selamat. Setelah menunggu cukup lama, obat yang dipesan Ibu Selir rupanya sudah siap. Dongyi harus berhati-hati mengantarkan obat itu, karena obat tersebut adalah penyubur kandungan dengan harga yang sangat mahal. 술시면 모두 준비가 될 것입니다. 큰일 났다. Dongyi menemui kesulitan karena ia sudah melewati jam malam. Takut barang bawaannya diperiksa petugas, ia mencari cara untuk bisa masuk ke gerbang istana. Raja menemui polisi Seo untuk memintanya menutup kasus batu lonceng. Raja menceritakan tentang gadis yang membantunya bernama Dongyi. 동이. 그래, 천가 동이라 했지. Mendengar nama Dongyi seketika membuat polisi Seo terkejut. Pertanyaan apakah gadis yang dimaksud raja adalah Putri Hyewon muncul di benaknya. 나 좋아하네. Raja melihat Dongyi memanjat tembok istana. 그냥 가세요. Ia justru membantu Dongyi untuk masuk ke istana lewat gerbang pintu yang saat itu sepi petugas. 없네. 어디 갔지? 분명히 여기 있었는데. Dongyi terheran mengapa gerbang istana tak ada yang menjaga ketika pria detektif masuk tanpa izin. 이리로 가면 금군들이 임금님께서 저 같은 찬비까지 다 챙겨주시고 전하께선 Dongyi memuji kemurahan hati raja yang bersedia memberinya hadiah atas perannya kemarin bersama detektif. 받은 몸입니다. 그래? 상을 받았느냐? 상으로 알았습니다. 헌데 Esok harinya Dongyi memberikan obat yang dipesan Ibunda Selir. Namun Selir menolak meminum obat penyubur kandungan. Ia ingin semuanya terjadi secara alami. 제 회임은 내의원에서 올리는 탕약으로도 충분합니다. Berita buruk terjadi di istana karena para dayang menemukan racun pada makanan Ratu In Hyong. 중궁전에 올리는 탕약에 문제가 생겼다고. Tabib istana diminta untuk mengecek seluruh ramuan ratu untuk mengetahui racun tersebut. Dongyi mendatangi puncak gunung memperingati hari kematian ayah dan kakaknya. Setelah melakukan ritual, ia tak sengaja menjatuhkan ikat kepala yang Chunson berikan. Tak lama kemudian, Chunson ternyata mengunjungi tempat yang sama. Melihat ikat kepala masih dalam keadaan baik, ia menduga jika Dongyi baru saja datang. Ia mencari Dongyi, memanggil namanya sekuat tenaga. Namun Dongyi tak bisa mendengarnya karena ini ia sudah berada di keramaian pasar. 아까 떨어진 걸 줍는다는 걸 깜빡했나봐. Dongyi baru tersadar telah menjatuhkan ikat kepala. Ia berniat kembali ke puncak gunung, tapi Dongyi justru ditangkap biro kepolisian untuk diinterogasi tentang kematian tabib yang kemarin ia kunjungi. 장학원 여빈, 천가 동이란 아이냐? 동이야. 동이야. Chunso mencari Dongyi hingga ke suatu tempat yang sebelumnya Dongyi lewati. Namun sayang ia tak bisa menemukannya karena Dongyi justru sudah diamankan di biro polisi untuk dimintai keterangan. 무슨 일인데 그러세요? 어서 이녀를 포청으로 끌고 가라! 포청이라뇨 나. Semua pasien yang menggunakan jasa tabib kemarin diinterogasi atas tewasnya sang tabib. Dongyi panik ketika seorang petugas menanyakan ramuan herbal yang dibelinya.
Namun Dongyi berkilah jika obat itu hanyalah vitamin untuk para seniman di biro musik. 그 약재를 악공한테 주었다고. 장하고 낙공 나으리들께서 잔병치레가 얼마나 많으신데요. Polisi Seo mencari informasi ke istana tentang adanya seorang budak bernama Dongyi. Namun ia justru mendapat laporan jika terjadi pembunuhan tabib di ibu kota. 또 살인사건입니다요. 뭐? Saat penyelidikan, polisi Seo menemukan nama Dongyi di antara para saksi. 이곳에 장학원 여비가 잡혀왔나? 예, 지금 안에서 신문을 받고 있습니다. 어떤 아이 찾으시는지 모르겠지만 서인은 아닙니다. Ia meminta Dongyi untuk berbicara lebih lanjut, menanyakan tentang nama keluarga dan asal tempat tinggalnya. Dongyi menyebut jika sebelumnya ia bekerja di tempat hiburan, lalu dijual ke biro musik menjadi budak. Hal itu pun sesuai dengan catatannya, jika yang membawa Dongyi ke istana adalah seorang wanita bernama Sulhye. 여비아이가 그런 것까지 아는 게 쉬운 일이 아닌데. Polisi Seo akhirnya menyuruh Dongyi pulang karena mengira ia bukanlah Dongyi yang sedang ia cari. Setelah 6 tahun, Dongyi masih trauma untuk bertemu polisi Seo. Ia terpaksa merahasiakan identitas aslinya karena takut dikaitkan dengan kasus ayahnya dulu. 보신 건가? 아니야. 그럴 리 없어. 그래서 그 여비아이는 어찌 됐느냐? Imuda Selir khawatir tentang racun yang ditemukan di makanan ratu. Karena hari itu bersamaan dengan dirinya mengirim ramuan untuk Selir Okjung. 그자가 죽었다고. 예, 마님. 알고 보니 그자가 너 오늘 잘 만났다. 대체 무슨 짓을 한 거야? 동이야. Setibanya di istana, Dongyi berurai air mata hingga membuat Tuan Wan dan Yongdal khawatir hal buruk menimpanya. Bertemu polisi Seo membuat Dongyi ketakutan karena saat ini polisi Seo ternyata masih mengingat dan mencari dirinya. 절 잡으려고 그분께 전 죄인의 여식이니까 그래서였던 거. Dongyi memainkan alat musik untuk menenangkan diri. Dari kejauhan, samar-samar raja mendengar melodi yang Dongyi mainkan menggunakan haegem. Namun suara itu menghilang karena Dongyi dipanggil Dayang Selir Okjung. Wanita ini meminta Dongyi untuk menjaga rahasia ramuan herbal karena pastinya akan membuat masalah yang cukup besar bagi Selir Okjung. Dongyi menyampaikan jika polisi sudah percaya jika obat itu diberikan kepada pemusik. 예, 마마님. 잘했다. 뻔한 걸 보고도 이 여미가 또 같은 실수를 하겠습니까? Ibu Selir merasa lega karena Dongyi ternyata bisa dipercaya. Ia meminta maaf karena telah membuat masalah untuk Selir Okjung. Seorang dayang melihat keberadaan Dongyi di kediaman Selir. Ia pun melaporkan peristiwa itu kepada Ibu Suri. Ibu Suri rupanya masih belum puas menjatuhkan Selir Okjung. Kini ia memfitnah Selir yang telah meracuni ratu. Saat melihat kesempatan di depan mata, ia mengarang cerita seolah Selir Okjung lah yang meminta budak musik membeli racun untuk mencelakai Ratu Inhyeon. 어떤 약재를 드렸는지 알아내야 합니다. 예, 마마. Taepong sangat bersemangat menjalani pekerjaannya di biro musik. Bukan karena dedikasinya kepada pekerjaan, tapi karena ia selalu dikelilingi penari cantik di istana. Begitu juga dengan anaknya Oh Hoyang yang masih tergila-gila dengan Dongyi. Wajah Dongyi sampai terbayang di pikirannya ketika ia melihat budak lain. Pesona Dongyi memang tak diragukan lagi, walaupun ia hanyalah seorang budak. 나으리! 뭐냐? 아이 등장 안 하십니까? 반드시 검계를 지키라는 수장어른의 하명을. Junso yakin jika Dongyi berada di ibu kota. Ia memulai pencarian di biro kepolisian karena di sanalah catatan orang hilang dan meninggal disimpan. Ia meminta bantuan temannya untuk mendapatkan pekerjaan di biro kepolisian. 넓은 애 방도가 있겠나? 요래 주파를 던지셨잖소. Tuan Huan dan Yongdal dalam masalah besar karena ia menggoda wanita yang ternyata pekerja kantor penyelidikan saat membuntuti penjahit yang mencuri kain istana. 마마님, 보성 마마님 괜찮으십니까? 틀림도 없이 수사해야 할 것이야. 알겠는가? Kantor penyelidikan adalah tempat yang paling mengerikan karena hanya wanita tangguh dan pemberanilah yang dipekerjakan di sana untuk menyelidiki staf istana yang bersalah. Mereka mempunyai kewenangan sendiri, bahkan raja pun tak bisa menggugatnya.
Tak sedikit budak yang keluar dari kantor penyelidikan dalam keadaan tak bernyawa. 이제 곧 저들이 나서기만을 기다리면 되겠군요. Menteri Perang menindaklanjuti perintah Ibu Suri. Ia melaporkan penemuan racun di makanan Ratu kepada kantor penyelidikan. 탈부는 권한 최고 직급의 국민을 조사해야 하니 Tak butuh waktu lama, Nyonya Jung diperintahkan untuk menyelidiki laporan yang melibatkan selir Okjung. Ia diminta mencari keberadaan budak musik yang membawa ramuan ke dalam istana. 바로 이 약재를 들였다는 내용이 들어있다. Dongyi yang saat itu sedang mencuci dipaksa untuk mengakui apakah ramuan itu benar-benar dipesan Nona Okjung. Ratu Enhyeon tak menyangka selir Okjung berniat meracuninya, karena selama ini hubungan keduanya baik-baik saja. 릴 수 없습니다. Dongyi yang sudah berjanji menjaga rahasia tak sedikit pun menyebut nama selir Okjung, sehingga membuat Nyonya Jung emosi dan berniat menyiksanya. 영이 거래서 죽어나가고 싶은 게냐? 마마님, 얼마나 버틸 수 있을지 모르겠습니다. 결국 Selir Okjung khawatir akan nasib Dongyi, apalagi setelah mengetahui jika Dongyi belum menyebut namanya. Taesuk meminta Selir agar tak berbuat apapun dan berjanji ia dan Oh-yeon yang akan menyelesaikan masalah ini, karena Selir Okjung bisa kehilangan harkat dan martabatnya jika diperiksa oleh kantor penyelidikan. 날인 자들에게 제 손으로 먹잇감을 내어준 게 아닙니까? Setelah sehari semalam, Dongyi masih merahasiakan nama selir Okjung. Kantor penyelidikan hanya perlu pengakuan dari Dongyi, karena sebenarnya mereka sudah tahu jika orang yang menyuruh Dongyi adalah selir Okjung. Pengakuan Dongyi dibutuhkan sebagai dasar kantor penyelidikan memeriksa selir. enggak. 자넨 너무 물러. 그게 늘 탈이지. Beberapa ada yang merasa aneh karena penyelidikan kasus ini begitu cepat, seperti ada orang yang mengaturnya dari dalam. 근데 정말 이래도 되는 건가 몰라. Malam itu, selir Okjung tak bisa tidur. Ia merasa harus melindungi warganya yang tak bersalah. Hingga esok hari, ia menghentikan aksi kantor penyelidikan yang ingin menyiksa Dongyi. 형신을 중지하게. 마마님. Hal itu sontak membuat selir Okjung menggantikan posisi Dongyi. 무엇이었는가? 전하의 말씀대로 상반약이 쓰였습니다. Seorang tabib berhasil menemukan jenis racun di makanan Ratu. Namun tabib heran karena racun yang dimaksud sebenarnya adalah campuran dari beberapa herbal. Dan herbal yang dicampurkan pun sudah tak digunakan lagi di istana. Raja menyimpulkan jika ada seseorang yang membawa herbal tersebut ke dalam istana. 허니 이 아이 놓아주게. Kedatangan Selir membuat kantor penyelidikan riuh karena Selir dengan sukarela menyerahkan dirinya untuk diperiksa. Di saat Dongyi masih menutup rapat rahasia ramuan herbal. 받을 것이다. 마마님. Penyidik wanita tak segan untuk membawa Selir duduk di kursi pesakitan. Selir meminta Dongyi untuk tidak mengkhawatirkannya karena dirinya lah yang harus bertanggung jawab atas masalah ini. 뻥상국인지가 대수입니까? 아까짓 거 우리도 잡아가라고 하세요. Tuan Huan dan Yong panik karena akhir-akhir ini Dongyi terlibat masalah serius. Namun setelah melihat Dongyi dibebaskan, mereka akhirnya tenang dan merayakannya sambil minum arak. 그럼 잘 마시겠습니다. 장상공이 제 발로 감찰 불가? Inspektur Oh-yeon khawatir karena Dayang justru meninggalkan Selir Okjung seorang diri untuk diperiksa. Namun keduanya ternyata diminta pergi karena pemeriksaan Selir memakan waktu yang lama. Sementara itu, Taesuk meragukan rencana Selir akan berjalan dengan lancar. Sehari sebelumnya, Selir Okjung menemui Taesuk, mengatakan jika ia lebih mempedulikan rakyatnya dibanding kehormatan dan reputasinya sebagai Selir. 뭐 때문에? Semua pengorbanan yang Dongyi lakukan ditujukan untuk Selir Okjung. Jika ia mengabaikannya, Selir khawatir tak ada yang percaya dan setia lagi kepadanya. 제 위신과 체면은 땅에 떨어지겠지요. Dari sinilah Menteri Perang mulai bertindak. Ia yang seharusnya mengurusi stabilitas negara justru membantu Ratu untuk menyimpan racun di kamar Selir. Ia memastikan jika Selir Okjung tak bisa berkutik lagi. 장상궁 처소에 있던 약재들을 찾아갔다 하옵니다. Penyidik Yu mulai memerintahkan Nyonya Jung untuk mencari bukti herbal yang dipesan Selir Okjung. 누군가 일부러 중전만 시야. Di lain tempat, Raja meminta polisi Seo untuk menyelidiki ramuan beracun secara rahasia.
karena jika tersebar ke seluruh istana akan terjadi keributan di kedua fraksi. 자네가 은밀히 나서주게. 이전은 Namun baru saja ia mencari kebenaran, raja justru mendengar jika Selir Okjung berada di kantor penyelidikan. 왜 그러느냐? 무슨 일 있느냐? 전하. Selir Okjung mengira pemeriksaannya sudah berakhir, namun ternyata penyidik Yu kembali menahannya karena ia baru akan memeriksa ramuan herbalnya. 돌려보내다니. 대체 그게 무슨... 아무래도 Berita mengenai Selir Okjung membuat ibunya khawatir karena di kediamannya para wanita penyidik menemukan herbal yang sama dengan campuran yang meracuni ratu yang disebut Pinelia. 아, 소식 들었네. Seorang kepala penyidik menyampaikan fakta tersebut kepada raja, walaupun sebenarnya raja tak percaya jika Selir Okjung berbuat sebodoh itu. 중전을 시해하려 했다니. 대체 그게 무슨 말이오? Berbeda dengan penyidik Yu, Nyonya Jung dan Bong tak yakin jika Selir Okjung yang melakukannya. Karena untuk wanita sehebat Selir tak akan menggunakan cara yang begitu sederhana untuk meracuni ratu. 마마님께선 도와주실 수 있으시잖아요. Mengetahui kekacauan di kediaman Selir, Dongyi mendatangi Nyonya Jung. Ia saat itu mengatakan jika Pinelia tak ada dalam resep Selir Okjung, karena Dongyi sempat mencium aroma saat minuman tersebut dihidangkan kepada Selir. Diketahui Pinelia sendiri mempunyai aroma yang begitu khas. 제 말 좀 들어주세요, 하나님. 다 드려야 할 말씀이 있습니다. 꼭 올려야 할 얘기. Namun kantor penyelidikan membutuhkan bukti yang lebih akurat sebagai pembelaan, bukan berdasarkan pengakuan Dongyi semata. Nyonya Jung menyarankan Dongyi untuk segera meninggalkan istana, karena jika Selir Jung diadili, pastinya Dongyi juga akan menerima hukuman yang berat. 차라리 몰랐다 발뺌하고 살 길을 도모하란 말이다. 뭐냐? 왜 들어오신 게야? 글쎄 말입니다. Inspektur Oh Yeon nampaknya tak begitu menyukai Taepong dan Oh Hayang. Ia menganggap kedua sepupunya itu tak berguna di saat fraksi selatan dalam masalah. 지금은 중히 할 얘기가 있어서 말입니다. 자네도 형님을 뵈려고 했는데 너도 같이. Ia 사at itu menghadap Taesuk untuk melaporkan jika posisi mereka kini terancam atas pengkhianatan yang dituduhkan kepada Selir Okjung. 이런데도 계속 장상궁을 고집하실 겁니까? 이젠 어느새 장상궁이 Ia memohon agar Taesuk berhenti untuk mendukung Selir karena mengetahui jika tabib yang menjadi saksi kunci kini telah tewas. Setelah diselidiki, tewasnya tabib sama sekali tak berkaitan dengan kasus istana. Ia dibunuh oleh seseorang karena persoalan pribadi. 숙부님, 곧 전하께서 결단을 내리실 게다. Taesuk segera mencari cara untuk menggantikan tuduhan Selir dengan mencari kambing hitam sebelum raja mengambil keputusan. 일을 되돌려야 해. 하지만 어떻게 말입니까? 사람한테 물어보면 됩니다. Dongyi yakin jika Selir tak bersalah. Ia mencari keberadaan detektif di kantornya. Tentu saja petugas di sana tak mengenali Dongyi, karena yang Dongyi cari sebenarnya adalah seorang raja. 풍산이라고 하시면 기억하실 것입니다. 시끄럽다 이런. 그래. 그런 이름은 들어본 적도 없다 하셨다. Tujuannya mencari detektif untuk membantunya memeriksa mayat tabib di biro kepolisian. Karena tak ada lagi yang bisa diandalkan, Dongyi nekat mendatangi biro polisi untuk mencari mayat tabib. 내 안에 들어가 부장 나를 메시오마. 예, 나으리. Tak diduga, Chunso juga kini mendapatkan pekerjaan sebagai petugas otopsi mayat. 인사 올립니다 나으리. 차가랍니다. Raja menemui Selir Okjung yang kini menderita akibat tuduhan itu. Sebagai seorang pria, ia percaya jika Selir tak melakukannya. Tapi sebagai seorang raja, ia harus percaya pada bukti yang dilihatnya. Raja pun tak bisa berbuat banyak, karena sesuai aturan, esok hari Selir akan dijemput oleh kantor pengadilan untuk menerima hukuman. 와주신 걸 알고 있습니다. 그런 감찰부가 이토록 무능하고 허술하다니. Selir Okjung nampaknya prihatin dengan kantor penyelidikan yang bertindak ceroboh karena mereka tak bisa membedakan kasus yang mengarah pada jebakan. Namun penyidik Yu justru sinis. Ia sepertinya sudah tak ada rasa hormat kepada Selir Okjung dan memintanya untuk mempersiapkan diri menghadapi pengadilan. 이분이야.
약지를 지으신 의원. Setelah mencari, Dongi menemukan mayat tabib. Namun ia dikejutkan oleh kedatangan seorang pria yang ternyata adalah Chunso. Chunso saat itu sedang mencari dokumen tentang identitas budak bermasalah 6 tahun silam. Berharap ada nama Dongi di sana. Ia tak menyadari jika sebenarnya Dongi yang dicarinya berada di ruangan tersebut. 의원께선 바나를 만지지 않으셨어. Singkat cerita, Dongi bisa membuktikan jika mayat tabib tak bereaksi apapun jika diolesi larutan cuka. Hal itu merupakan bukti kuat jika tabib tak pernah menyiapkan herbal Pinellia sebelum ia tewas. Dongi bergegas pergi membawa bukti untuk membebaskan Slade Okjung. Namun ia terpergok oleh polisi Seo. 누구냐 넌? Polisi itu terheran dengan adanya budak biro musik di kamar mayat. Dongi terpaksa menceritakan semuanya kepada polisi Seo. 만지지 않았기 때문이란 것이냐? 예, 그렇습니다, 나으리. Mendapat bukti yang cukup jelas, polisi Seo berniat melaporkan semua ini kepada Raja jika Slade Okjung tak bersalah. Namun sayangnya, Raja justru tak ada di istana. 예, 나으리. 가자. Dongi akhirnya memutuskan untuk meninggalkan biro kepolisian seorang diri. Padahal sebelumnya polisi Seo sudah meminta Dongi untuk menunggunya. Di tengah perjalanan, Dongi diserang oleh pria suruhan Taesuk yang akan menculik Dongi. Ketakutan Dongi seketika menghilang setelah ia diselamatkan oleh Raja yang saat itu bersama pengawalnya. 놔주라는데도! 그 손 놓거라! Apakah bukti yang Dongi miliki bisa menyelamatkan Slade Okjung dari masalah tersebut? Nantikan video selanjutnya ya guys. Buat kalian yang suka, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. 장이제가 돌아왔다고. 그 파라코의 남봉꾼이 돌아왔습니다.